Bukan pemula, pendaki yang hilang ternyata sudah berulang kali naik Bukit Mongkrang. Pendaki Bukit Mongkrang yang dilaporkan hilang sejak Minggu 20 Januari 2026 malam, Yazid Ahmad Firdaus 26 tahun, ternyata bukan pendaki pemula. Orang tuanya menyebut Yazid sudah beberapa kali melakukan pendakian ke Bukit Mongkrang sebelum insiden hilang tersebut terjadi. Hal itu diungkapkan ayah korban, Sabto Mulyadi 53 tahun, warga Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Ia mengatakan izin pendakian diberikan karena anak ketiganya itu telah terbiasa naik ke Bukit Mongkrang. Anak saya sudah pamit dan saya izinkan karena anak saya sudah beberapa kali naik di Bukit Mongkrang, kata dia kepada tribunsolo.com Rabu 21 Januari 2026. Sejak menerima kabar hilangnya Yazid, Sabto bersama istrinya Rustiningsih 52 tahun langsung menuju base camp Mongkrang. Keduanya bahkan bermalam di lokasi dan siap bergabung dengan relawan untuk ikut melakukan pencarian. Saya dan istri sudah di sini setelah mendapatkan kabar hilangnya anak saya, dan rencananya saya mau naik dengan relawan untuk cari anak saya, tapi melihat situasi cuaca, kata Sabto. Sabto menuturkan Yazid berpamitan pada Sabtu 17 Januari 2026 malam, sekitar pukul 20.30 WIB untuk mendaki bersama Salman, Sukma, serta satu rekan lainnya. Rombongan tersebut tiba di base camp Mongkrang pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari, sekitar pukul 3 WIB. Anak saya minta izin ke saya dengan tujuan untuk olahraga. Kemudian pukul 15.30 WIB, Salman menghubungi salah satu anak saya untuk memastikan pulang apa belum. Setelah itu pukul 18 WIB, saya dapat kabar anak saya dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian, jelasnya. Lebih lanjut, Sabto menyampaikan bahwa Yazid merupakan lulusan STT Tekstil Bandung atau yang kini bernama Politeknik STTT Bandung. Yazid sempat bekerja di PT Sritex namun terkena pemutusan hubungan kerja. Yazid sudah lulus dan sempat kerja di Sritex namun kena layoff. Namun dia sempat melamar kerja di pabrik tekstil di Bandung dan menunggu panggilan interview, kata dia. Ia juga menyebut pendakian tersebut berkaitan dengan persiapan mengikuti sebuah kegiatan, meski tidak mengetahui secara pasti acara yang dimaksud. Ya, dia ke atas untuk persiapan ikuti event itu, tapi tidak tahu event apa, ungkap dia. Belum ketemu. Pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang kini dicari pakai sesajen. Hingga hari kelima, pencarian Yazid Ahmad Firdaus 28 tahun, pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, belum membuahkan hasil. Berbagai cara telah diupayakan untuk menemukan Yazid, pendaki yang dilaporkan hilang sejak mendaki Bukit Mongkrang, Minggu 18 Januari 2026. Mulai dari menurunkan anjing pelacak dan pesawat drone. Namun sampai hari kelima, Jumat 23 Januari 2026, Yazid belum juga ditemukan. Kini pencarian tak hanya diperluas, tapi juga dilakukan dengan metode spiritual. Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam tim spiritual turut ambil bagian dalam pencarian Yazid. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunsolo.com, rombongan tersebut berjumlah 5 orang. Mereka terlihat berada di pendopo base camp Mongkrang untuk mempersiapkan sesajen yang akan digunakan dalam pencarian. Sesajen tersebut terdiri dari dupa, bunga melati, dan kopi hitam yang diletakkan di atas sebuah tampah. Setelah persiapan selesai, rombongan membawa tampah berisi sesajen tersebut dan mulai berjalan naik ke area perbukitan sekitar pukul 10.50 WIB. Dalam perjalanan, mereka didampingi oleh sejumlah petugas TNI. Kepala Subseksi Operasi Kantor SAR Kelas B Surakarta, Basuki, membenarkan adanya rombongan yang ikut membantu pencarian dengan cara spiritual. Ada rombongan yang datang ke sini ingin membantu mencari keberadaan survivor dengan menggunakan cara-cara itu, kata Basuki Jumat 23 Januari 2026. Basuki menjelaskan rombongan tersebut tidak tergabung dalam tim Search and Rescue Unit SRU resmi yang dibentuk oleh Basarnas. Meski demikian, aspek keselamatan tetap menjadi perhatian utama. Mereka tak masuk dalam tim kami, mereka di luar tanggung jawab pengendali operasi.
Namun mereka tetap dikawal petugas TNI saat naik ke atas, ungkap dia. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno menegaskan bahwa seluruh upaya dilakukan untuk menemukan keberadaan survivor. Mulai dari menurunkan anjing pelacak, pesawat drone, mendeteksi barang yang dibawa survivor hingga metode spiritual. Pihak keluarga mendatangkan orang untuk mencari keberadaan survivor dengan metode spiritual dan diharapkan keberadaan survivor bisa ditemukan, kata dia. Bukan pemula. Pendaki Bukit Mongkrang yang dilaporkan hilang sejak Minggu 20 Januari 2026 malam, Yazid Ahmad Firdaus 26 tahun, ternyata bukan pendaki pemula. Orang tuanya menyebut Yazid sudah beberapa kali melakukan pendakian ke Bukit Mongkrang sebelum insiden hilang tersebut terjadi. Hal itu diungkapkan ayah korban, Sabto Mulyadi, 53 tahun, warga desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ia mengatakan izin pendakian diberikan karena anak ketiganya itu telah terbiasa naik ke Bukit Mongkrang. Anak saya sudah pamit, dan saya izinkan karena anak saya sudah beberapa kali naik di Bukit Mongkrang, kata dia kepada tribunsolo.com, Rabu 21 Januari 2026. Sejak menerima kabar hilangnya Yazid, Sabto bersama istrinya, Rustiningsih, 52 tahun, langsung menuju base camp Mongkrang. Keduanya bahkan bermalam di lokasi, dan siap bergabung dengan relawan untuk ikut melakukan pencarian. Saya dan istri sudah di sini setelah mendapatkan kabar hilangnya anak saya, dan rencananya saya mau naik dengan relawan untuk cari anak saya, tapi melihat situasi cuaca, kata Sabto. Sabto menuturkan Yazid berpamitan pada Sabtu 17 Januari 2026 malam sekitar pukul 20.30 WIB untuk mendaki bersama Salman, Sukma, serta satu rekan lainnya. Rombongan tersebut tiba di base camp Mongkrang pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari sekitar pukul 3 WIB. Anak saya minta izin ke saya dengan tujuan untuk olahraga. Kemudian pukul 15.30 WIB, Salman menghubungi salah satu anak saya untuk memastikan pulang apa belum. Setelah itu pukul 18 WIB, saya dapat kabar anak saya dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian, jelasnya. Lebih lanjut, Sabto menyampaikan bahwa Yazid merupakan lulusan STT Tekstil Bandung atau yang kini bernama Politeknik STTT Bandung. Yazid sempat bekerja di PT Sritex namun kena pemutusan hubungan kerja. Namun dia sempat melamar kerja di pabrik tekstil di Bandung dan menunggu panggilan interview, kata dia. Ia juga menyebut pendakian tersebut berkaitan dengan persiapan mengikuti sebuah event meski tidak mengetahui secara pasti acara yang dimaksud. Ya, dia ke atas untuk persiapan ikuti event itu, tapi tidak tahu event apa, ungkap dia.